Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Muhammad Nur Sidik, NPM 211219145. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Septiansah, NPM 211219159. Perkenalkan, nama saya Haris Juandana, NPM 21 Izin perkenalkan diri, nama saya Nafis Muhammad Iqbal, NPM 2112191073. Perkenalkan, nama saya Rismawati Agustin, NPM 21121191047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Adi Nugraha, NPM 21121191042. Perkenalkan, nama saya Rizka Nursipa. Nama saya Husni Lubis Isbullah. Nama saya Hendi Azari Dari Prodi S1 Teknik Sipil. Langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan pengertian makalah menurut 3 sumber. Yang pertama, pengertian secara umum. Yang kedua, pengertian menurut KBBI. Dan yang ketiga, pendapat dari Purwadarminta. Yang pertama, pengertian secara umum adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik dan tugas non-akademik. Yang kedua, pengertian menurut KBBI. Makalah merupakan tulisan remsi mengenai suatu pokok tertentu untuk dibacakan di muka umum dalam persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendapat dari Purwadarminta mengutarakan bahwa makalah merupakan sebuah uraian tertulis yang membahas permasalahan tertentu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Oke, saya mulai saja ya. Yang ketiga yaitu menurut Tanjung dan Ardial. Menurut pendapat dari Tanjung dan Ardial, makalah merupakan sebuah karya tulis yang memuat mengenai suatu masalah tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut, disertai yang logis dan objektif. Dan yang keempat, menurut Surahman. Menurut pendapat dari Surahman, makalah merupakan jurnal arifin karya tulis ilmiah yang menyajikan masalah dan pembahasannya berdasar pada data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang terakhir, menurut Sujiman. Menurut pendapat dari Sujiman, makalah merupakan sebuah karangan berbentuk prosa, bukan fiksi, yang membahas mengenai topik tertentu. Makalah juga bisa disebut sebagai naskah semester yang bisa diminta oleh dosen. Di sini, saya akan sedikit memaparkan mengenai jenis-jenis makalah. Nah, ada berapa jenis makalah? Berbicara mengenai jenisnya, makalah dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Berikut adalah pembagiannya menurut sifatnya. Yang pertama, makalah deedukatif. Makalah deedukatif yaitu sebuah makalah yang berdasarkan pada kajian teoritis dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kedua, makalah indukatif. Makalah ini merupakan suatu makalah yang ditulis berdasarkan data yang empiris dan bersifat objektif berdasarkan pada apa yang diperoleh di lapangan. Namun, makalah ini tetap relevan sesuai dengan pembahasan. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah ini disusun sesuai dengan kajian teoritis dan juga data empiris. Maksudnya, makalah campuran ini merupakan penggabungan dari makalah deedukatif dan juga makalah indukatif. Makalah campuran itu sendiri masih dibagi menjadi 6 bagian. Berikut adalah pembagian makalah campuran. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah yang telah dilakukan. Makalah jenis ini tidak berdasarkan pada
pendapat si penulis yang bersifat subjektif. Yang kedua, makalah kerja. Makalah ini diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan bagi seseorang penulis untuk berargumentasi dari suatu permasalahan yang dibahas dan didapatkan dari proses penelitian. Artinya, opini yang bersifat subjektif penulis lebih memungkinkan pada makalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari makalah campuran. Nah, makalah campuran ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada makalah ilmiah. Makalah ini biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Yang kedua, ada makalah kerja. Biasanya makalah ini diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seseorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang didapatkan dari sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dan penulis lebih memungkinkan pada makalah jenis ini. Yang ketiga, ada makalah kajian. Isi dari makalah ini biasanya sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, ada makalah posisi. Istilah ini digunakan untuk karya tulis yang dilakukan atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Yang kelima adalah makalah analisis. Sifat dari makalah ini adalah objektif empiris. Artinya, ilmu yang didasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh suatu peneliti atau ahli. Dan yang terakhir ada makalah tanggapan. Biasanya makalah ini sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah terhadap mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Di sini, saya akan menjelaskan syarat-syarat makalah. Syarat-syarat makalah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Syarat sebelum membuat makalah. 2. Struktur penulisan makalah. 3. Format ukuran kertas dan sampul dalam pembuatan makalah. Syarat makalah yang pertama adalah syarat sebelum pembuatan makalah. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Mempelajari dan menganalisa topik yang akan ditulis, serta fokus pada topik atau judul yang telah dipilih. 2. Menyusun pola pikir, serta merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel, buku, dan materi lainnya yang relevan. 3. Mengumpulkan bahan-bahan dan mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. 4. Data dan analisa. Dalam pembuatan makalah, pasti ada sebuah objek yang diteliti. Maksud dari data dan analisa tersebut adalah objek yang dijadikan sebuah makalah harus diteliti dan mendapatkan hasil data-data penelitian tersebut. 5. Menyajikan penjelasan yang masuk akal dan ilmiah. 6. Menggunakan kaidah EYD. Dalam penulisan makalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Menyusun kalimat agar lebih mudah dipahami. 3. Singkat, padat, dan jelas dalam uraian. 4. Rangkaian yang berkaitan. Ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang struktur penulisan makalah. Yang pertama ada lembar judul atau jilid yang biasa disebut dengan cover. Lembar jilid atau judul atau yang biasa disebut cover ini biasanya terletak di halaman pertama. Lembar judul ini terdiri dari judul makalah, nama dan nomor induk mahasiswa, nama dan tempat perguruan tinggi, tahun, dan di sini tahunnya biasanya tahun ajaran atau tahun pembuatan makalah tersebut. Kedua, ada lembar pengesahan. Ketiga, kata pengantar. 4. Daftar isi. Yang kelima, ada daftar gambar. Yang keenam, ada daftar tabel. Untuk daftar gambar dan daftar tabel ini disertakan apabila dalam isi makalah atau pembahasan makalah terdapat gambar dan tabel. Yang ketujuh, ada tubuh makalah atau yang biasa disebut dengan isi. Untuk tubuh makalah terdiri dari pendahuluan yang dibagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama ada latar belakang, kedua ruang lingkup, yang ketiga maksud dan tujuan penulisan makalah. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Di sini maksudnya adalah isi dari makalah tersebut. Yang ketiga ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang keempat ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi sumber-sumber yang kita gunakan saat penulisan makalah tersebut. Yang terakhir adalah lampiran. Yang selanjutnya adalah format ukuran kertas dan format pembuatan sampul makalah. Yang pertama ada kertas ukuran A4 80 gram. Yang kedua menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12, menggunakan spasi 1,5 dengan margin atas 3, kiri 4, kanan 3, dan bawah 3. Selanjutnya makalah ditulis minimal 10 halaman, belum termasuk halaman judul, lampiran, dan daftar pustaka. Yang ketujuh ada penomoran halaman. Penomoran halaman ini menggunakan I1, I2, I3, dan seterusnya, dimulai dari kata pengantar sampai dengan sebelum bab pendahuluan. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya digunakan dari bab pendahuluan sampai dengan akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika makalah. Dalam sebuah makalah terdapat beberapa elemen dasar atau yang harus termuat dalam sebuah makalah. Di antaranya 1. Cover makalah. Cover makalah adalah bagian paling awal yang berada di halaman depan sebuah makalah. Isinya secara berurutan, judul makalah, keterangan pembuat makalah ditujukan untuk apa, nama penulis, logo institusi atau lembaga yang menaungi penulis, nama lembaga disertai dengan alamat, dan terakhir tahun akademik. Kedua, judul makalah. Judul makalah ini bisa dibuat sama dengan cover makalah. Yang ketiga, kata pengantar atau prakata. Kata pengantar ini berisi paragraf yang menjelaskan tentang uraian singkat untuk mengetahui isi makalah. Dalam kata pengantar biasanya berupa ucapan syukur atas selesainya makalah disertai dengan beberapa kalimat yang terkait dengan makalah. Yang keempat, daftar isi. Daftar isi adalah urutan sebuah judul pada setiap bab dan halaman yang berada dalam makalah. Bagian ini dibuat agar dapat memudahkan para pembaca ketika hendak mencari materi-materi yang dijelaskan dalam makalah. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab pendahuluan, kita bisa menyajikan mengenai rancangan atau gambaran umum makalah, sampaikan mengenai konsep, rancangan gagasan, dan seputar permasalahan yang akan dibahas dalam masalah, sertakan juga tujuan dan manfaat dari perbuatan makalah. Pada bagian pendahuluan ini, masih bisa dibagi ke dalam beberapa subbab. Subbab yang umum terdapat dalam pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2. Isi. Pada bagian isi makalah, penulis bisa menguraikan mengenai inti utama dari penelitian atau bahasa makalah yang dimaksud. Secara umum, berikut adalah beberapa hal yang dapat dimasukkan dalam bagian isi makalah, yaitu kajian teori atau landasan teori, hasil penelitian, pembahasan, dan kontribusi permasalahan. Saya di sini akan menerangkan tentang makalah bagian penutup. Pada bagian penutup masalah, hal utama yang diuraikan adalah mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi ringkasan umum dan yang paling utama harus mampu menjawab rumusan masalah utama yang ada pada bagian pendahuluan makalah. Hasil penelitian beserta kelebihan dan kekurangannya juga bisa diuraikan di bagian ini. Selain kesimpulan, penutup juga perlu disertai dengan saran. Saran harus juga terkait dengan permasalahan yang dibahas. Daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka disajikan mengenai referensi apa saja yang digunakan dalam makalah, mulai dari pembahasan pada bab pendahuluan hingga yang ada di bagian isi makalah,
Pendahuluan referensi pada daftar pustaka ini juga harus disesuaikan dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar sebetulnya ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan yaitu nama penulis dibalik, tahun terbit, judul, cetak miring atau garis bawah atau tebal, kota terbit, dan penerbit. Selain itu, penulis daftar pustaka juga harus dibuat berurutan sesuai abjad. Literatur atau referensi pada daftar pustaka juga bisa berupa website, hanya saja disarankan yang berupa buku atau jurnal dan website yang terpercaya terkait dengan bidang ilmiah. Saya kira Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.